Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang, selamat sore, teman-teman dan ibu guru, ibu dosen. Kami salah satu kelompok yang mampu mata kuliah studi kemandanan ingin mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan bersama-sama tentang studi kasus yaitu paradoks di tanah Jawara menyebarani ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Anggara Syaputra dengan NIM akhir 240060. Yang kedua ada Syaitu Baidillah dengan NIM akhir 240086. Yang ketiga ada saya sendiri yaitu Umar Abdul Rashid dengan NIM akhir 240149. Yang keempat ada Zaidan Ramadan dengan NIM akhir 240041. Dan terakhir Habibi Wijaya dengan NIM akhir 240084. Next. Selanjutnya ada hal yang melatar belakangi kami dalam mengerjakan mengerjakan tugas ini, yaitu Provinsi Banten yang telah dibentuk pada tahun 2000 dengan tujuan utama mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Pada kenyataannya, setelah lebih dari 2 dekade berlalu, ketimpangan yang tajam masih terjadi antara wilayah utara yang terdiri dari Kota Tangerang, Tangsel, Kabupaten Tangerang, dan Cilegon dengan wilayah selatan yang terdiri dari Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Next. Selain itu, ada beberapa tujuan yang menjadi landasan kami dalam mengerjakan presentasi ini. Yang pertama, untuk menganalisis ketimpangan pembangunan wilayah antara Banten Utara dan Banten Selatan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan wilayah. Dan yang ketiga, menyelesaikan ketimpangan pembangunan lewat kontribusi melalui solusi nyata yang dapat diterapkan secara langsung. Selanjutnya ada next ada analisis teoritis yang akan dibawakan oleh Anggara. Oke, baik, saya lanjutkan. Jadi di sini ada analisis teoritis yang dimana soalnya itu adalah mengapa sih daerah Banten Utara itu yang memiliki banyak ribuan pabrik, tapi malah daerah tersebut yang menyumbangkan banyak sekali pengangguran. Masalahnya di tingkat vokasi dan juga di ketenagakerjaan. Oke. Di sini kami memakai teori ekonomi politik yang dimana bisa jadi perusahaan industri berat dan manufaktur itu memiliki orientasi utama pada efisiensi dan akumulasi kapital. Mereka akan mencari tenaga kerja yang paling siap pakai, produktif, dan seringkali lebih murah, tanpa memperdulikan asal daerah pekerja tersebut. Gitu. Lalu juga ada ketimpangan relasi kuasa nih. Ibaratkan itu seperti orang dalam lah. Nah itu tuh milik ketimpangan tuh. Nah, yang membuat masyarakat lokal itu tidak memiliki daya tawar yang kuat gitu ya, tidak memiliki daya tawar yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan besar yang masuk ke wilayah mereka. Sehingga mereka itu kalah saing tuh di pasar tenaga kerja. Lalu apa sih akar masalah pada pendidikan vokasi? Yang pertama itu ada ketidaksesuaian kurikulum. Nah, itu terdapat jurang pemisah antara keterampilan yang diajarkan di sekolah vokasi kayak SMK, politeknik lokal dengan spesifikasi kompetensi tinggi yang dibutuhkan oleh industri berat kayak manufaktur dan juga jasa modern di Tangerang dan Cilegon. Lalu juga kurangnya adaptasi teknologi. Nah, di industri itu dia itu bergerak cepat menuju otomatisasi dan teknologi tinggi, sementara fasilitas dan kualitas pengajar di institusi pendidikan lokal itu mungkin tertinggal, sehingga lulusan yang dihasilkan itu tidak siap kerja, melainkan hanya siap latih. Oke, next. Lalu akar masalah pada kebijakan tenaga kerjaan, yang pertama itu adalah sistem pekerjaannya yang kontrak. Nah, kebijakan ketenaga kerjaan ini tuh seringkali melegalkan sistem kerja kontrak. Nah, hal ini tuh membuat masyarakat lokal yang masuk ke sektor industri itu seringkali hanya berada di posisi bawah yang tidak aman atau yang kayak rentan PHK lah. Dan juga tidak mensejahterakan gitu ya. Sehingga pengangguran itu terbuka tetap tinggi karena tingginya turnover pekerja gitu ya, tingginya PHK. Lalu yang kedua itu absennya kebijakan afirmatif. Nah,
Ini tuh kurang tegasnya regulasi daerah ya, yang mewajibkan perusahaan untuk menyerap persentase tertentu tenaga kerja lokal. Misalnya ya, kuota khusus warga ber-KTP setempat gitu ya. Misal kayak kuota, khusus warga Cilegon itu tuh dia, kurang lah gitu. Sehingga perusahaan itu dia bebas gitu merekrut dari mana aja, seperti itu. Oke, next. Pada solusi filosofis, Banten Selatan memiliki kekayaan alam dan budaya lokal yang masih terjaga dengan baik, seperti pantai, hutan, dan pegunungan. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat, kelestarian lingkungan, serta pelestarian budaya lokal. Konsep pembangunan ini perlu berbeda dengan pola pembangunan di wilayah Banten Utara yang lebih berfokus pada industrialisasi sehingga menimbulkan berbagai dampak lingkungan. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengembangan ekowisata berbasis masyarakat. Dalam konsep ini, masyarakat setempat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan wisata, seperti penyediaan homestay, menjadi pemandu wisata, serta mengembangkan kuliner dan kerajinan lokal. Dengan cara ini, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dapat langsung dirasakan oleh masyarakat tanpa merusak lingkungan yang menjadi daya tarik utama wisata. Contoh penerapannya yang dapat kita lihat itu biasanya bisa pada kawasan Taman Nasional Ujung Kulon yang dikenal sebagai habitat badak Jawa. Kemudian ada pengembangan wisata di kawasan ini juga harus dilakukan secara terbatas dengan tetap mengutamakan konservasi alamnya. Selain itu ada kawasan pantai Sawarna juga memiliki potensi besar sebagai desa wisata melibatkan masyarakat dalam penyediaan penginapan, air khas, serta kegiatan wisata berbasis budaya dan kehidupan nelayan. Selain pariwisata, penguatan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal juga penting dilakukan, seperti pengelolaan hasil laut, kerajinan tangan, dan produk pertanian lokal. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan ekonomi di Banten Selatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam dan budaya daerahnya. Dan, jadi berikutnya ada aksi mahasiswa atau kontribusi dari mahasiswa. Mahasiswa itu memiliki peran krusial untuk tidak hanya menganalisis ketimpangan ini, tetapi juga memberikan kontribusi nyata melalui aksi yang inovatif, yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi lintas wilayah. Hal tersebut mengajak kita merancang satu program nyata, misalnya berupa aplikasi teknologi, kampanye sosial, pemberdayaan desa, atau juga kajian kajian kebijakan yang dieksekusi oleh himpunan mahasiswa untuk membantu mengurangi kesenjangan antara Banten Utara dan juga Banten Selatan. Next, uh, berikut ini adalah cara untuk mengatasi kesenjangan sosial ya dari aksi mahasiswa kontribusinya itu sendiri. Program ini mengusulkan solusi nyata untuk mengatasi landangan kemiskinan struktural, minim fasilitas dan stunting di wilayah selatan dengan berbagai karya terbarukan. Berikut ini ada beberapa cara ya untuk mengatasi kesenjangan sosial berikut itu melalui workplace, edukasi dan pelatihan, kampanye sosial dan juga advokasi kebijakan. Berikut ini ada tabel program ya yang dirancang untuk mengatasi kesenjangan sosial dari yang tadi sudah disebutkan ya beberapa. Ada marketplace itu yang pertama menjual produk agraris selatan, kopi Cibani, madu hutan langsung ke konsumen ya. Itu maksudnya itu tanpa perantara. Yang kedua ada menawarkan bioproduk khas Anyaman Baduy, pasar yang lebih luas itu. Jadi pasar yang lebih luas itu maksudnya bisa aja kita menawarkan bioproduk itu ke bukan hanya daerah sendiri gitu, jadi ke luar, bisa di luar daerah, luar kota gitu, atau juga
bisa ke internasional. Kemudian ada ketiga, menjangkau konsumen individu dan korporasi di wilayah utara Tangerang, Banten ya. Itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan petani itu dan pengrajin di selatan. Terus juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi utara dan juga selatan. Kemudian ada edukasi dan pelatihan. Yang pertama itu kursus online atau offline tentang pengembangan ekowisata dan sertifikasi UMKM. Eh, yang kedua itu mencegah stunting melalui edukasi, izana, kolaborasi, dan kesmas. Nah, yang ketiga itu promosi dan pelestarian tradisional lokal seperti Serentahun dan kebudayaan Baduy. Tujuannya edukasi dan pelatihan itu untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, menjaga kesehatan bagi anak-anak, dan juga dapat melestarikan kebudayaan lokal. Bisa dilanjut langsung aja yang terakhir ya, ada kampanye sosial dan juga vokasi. Pada kampanye sosial ini, volunteer mahasiswa utara membantu perbaikan jalan, desa ringan, dan workshop kesehatan anak di desa selatan, serta membuat konten video kearifan lokal. Dan yang advokasi kebijakan itu melakukan kajian kebijakan dan petisi ke Pemprov untuk alokasi infrastruktur lebih merata seperti perbaikan jalan geopark, dom, dan akses tol terbatas. Tujuannya ini agar kebijakan pembangunan merata ya. Jadi bukan di wilayah utara saja yang bisa merasakannya, tapi juga di wilayah selatan juga dapat merasakan infrastruktur yang baik gitu, yang dapat mencegah terjadinya kesimpangan ekonomi. Oke, selanjutnya kesimpulan bisa dijelaskan oleh Habibie. Baik, kesimpulan dari studi kasus ini yaitu paradok di Tanah Jawara yang menjembatani ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan. Yang pertama dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pada pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan terjadi karena perbedaan perkembangan industri, infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, pembangunan seharusnya tidak hanya fokus pada pengejaran pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat, lingkungan, dan potensi budaya lokal agar pembangunan dapat berjalan dengan adil dan berkelanjutan. Potensi alam dan budaya yang dimiliki Banten Selatan juga memiliki kekuatan utama untuk daerah secara berkelanjutan, seperti ekowisata menjadi solusi untuk menjaga tetap kelestarian. Yang ketiga, kontribusi mahasiswa. Mahasiswa di sini dapat berperan sebagai agen perubahan melalui penelitian, pengabdian masyarakat, serta membantu mempromosikan dan mengembangkan potensi lokal agar pembangunan di daerah agar menjadi lebih merata. Selain itu, mahasiswa juga dapat berkontribusi melalui program pemberdayaan daerah yang tertinggal, juga dapat membantu mempromosikan pariwisata, budaya, dan produk daerahnya. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.